Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Mustafa, yang merupakan mahasiswa dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833 kelas B ya, kelas B. Oke, kembali lagi di video kali ini akan membahas pada lab kelima, yaitu tugas hands-on ya, pengerjaan lab sekaligus hands-on untuk apa mata kuliah cyber, keamanan cyber ya. Jadi masih bersama modul Metacat yaitu tentang ethical hacker. Masih apa ya, membahas tentang Kali Linux, Versak dan sebagainya. Tuh, jadi di sini tentang labnya itu tentang lab on pets attack with a percent. Jadi kita akan mencoba apa ya, membuat atau mensimulasikan. Jadi mensimulasikan materi-materi hacker ya gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini ada sedikit background skenario atau latar belakang ya. Jadi, jadi tugas ini mengharuskan kita melakukan dan mengamati nih. Kita akan mengamati dan melakukan on page atau man in the mid attack menggunakan intercept. Jadi pada jaringan lokal virtual ya. Teknik ini yang dipakai adalah ARP spot spoofing atau ARP poisoning. Karena penyerang atau kita sendiri nanti akan mensimulasikan memasukkan mapping IP berupa MAC sehingga lalu lintas antara korban dan server dialihkan lewat mesin penyerang. Jadi kita akan melakukan serangan balik lewat GUI maupun CLI atau CLI set ya. Eh, mere- Kemudian merekam hasil dan menganalisis perubahan RP menggunakan Versa. Oke, jadi tujuan dari apa ya lab ini yang pertama itu memahami konsep ARP dan mengapa ARP rentan terhadap spoofing. Kemudian menjalankan konsep UI dan teks untuk melakukan MIT atau ARP spoofing. Kemudian mengamati perubahan di ARP chats korban dan efek pada lalu lintas jaringan. Kemudian menangkap lalu lintas jaringan atau PCIP selama serangan dan menganalisisnya dengan website tadi tersebut. Dan kita analisis apakah terjadi atau menangkap lalu lintas jaringan gitu ya. Kemudian penyusunan penjelasan dan apa ya akan kita bahas selengkapnya pada langsung pada lab dan pengerjaannya di Kali Linux gitu. Oke, langsung saja ya. Kita buka Kali Linux-nya. Kita login terlebih dahulu. Kali. Oke, sini saya sudah mencoba. Kita mulai dari awal lagi ya, kawan-kawan. Kita coba off-kan dulu. Angkat. Start terlebih dahulu ya, kawan-kawan. Kita mulai dari awal lagi. Itu. Di sini masih menit ketiga. Mas Amr. Nah, di sini gambarannya, gambaran topologinya. Jadi nanti kita akan melakukan yang namanya spoofing menggunakan apa itu gitu ya? Ini ya, perform on batch NPM attack gitu. Nanti kita akan melihat hasil dari spoofingnya di WhatsApp gitu kawan-kawan. Kita akan menggunakan konsep CLI nanti guna mencapai replace spoofing attack-nya di apa ya? Di bagian ini nanti. Local Linux user 6 kali, oke, pastor kali-kali. Ini masih di sini ya. Lama nih kawan-kawan. Dan masuk ke lab kita remote atau SSH lab usernya dengan IP 10.6.6.23, kemudian kita yes continue dan sebagainya. Nanti akan kita coba.
dalam part 2 ini perform the on page MITM tag, memilih target device, memilih target perangkatnya. Oke, nanti kita menggunakan UI ini ya. Kemudian dan seterusnya nanti kita akan ngeping, kemudian kita cek hasilnya gitu. Yang kedua, itu ya kawan-kawan. Kalau soal table dan sebagainya ya. Kita akan bahas bersama-sama. Oke, di sini lab 5.1.6 ya. 16, sorry. Oke, sembari menunggu. Oke, sudah dia. Sudah kali. Enter. Seperti menu terminal. Oke, masih puting ya, masih agak puting. Oke, terminal. New terminal. Untuk modul letakkan pada cyber ini kita kayaknya sudah mulai jadi makanan sehari-hari ya. Jadi makanan sehari-hari, terutama ya untuk ah, mahasiswa TRI ya khususnya pada semester 5 ini. Ya saya sendiri dan kawan-kawan mungkin sudah ya bangun pagi, kemudian langsung buka laptop dan mulai buka CLI. Oke, langsung saja ya pada step yang pertama kita masuk ke SSH. Kita copy saja ya kawan-kawan. Kita copy saja. Kemudian passwordnya itu Cisco. Cisco 123. Ini ya kawan-kawan. Nih passwordnya. Kita enter. Kita masuk ke SSH. Web user. Kemudian kita cek nih IP tetangganya atau IP neighbor. Ini ya, titik satu. Ini. Kemudian ini untuk opsi kedua. Kalau nggak bisa, kita pakai perintah ARP min A untuk ngecek apa ya IP networknya. Tapi kita menggunakan ini sudah berhasil ya. Kemudian kita show dulu ya kawan-kawan. Show how many enters sorry entry chats. Nah ini ya IP-nya sudah ketahuan. Kemudian apa MAC address pada attacker mesin. Ini MAC addressnya. Ini ya, ya ini MAC addressnya ya. Gitu. Download Tricep UI. Nah, kita di sini akan menggunakan Tricep UI. Tapi kita menggunakan terminal baru nih. Kan terminal si punyanya si web user. Kita menggunakan lab atau terminal baru ya. So, ke Tricep Minha. Kita akan masuk ke mode UI. Nah, kemudian kita lihat nih. How many user interface available to set apa bagaimana user interface. Jadi for user interface TCD. Oke. Nah, ini ya kawan-kawan. Nah, kemudian masuk ke step berikutnya yaitu start terlebih GTK graphic user. Jadi kita memasukkan perintah tersebut ini untuk masuk ke apa ya menu UI-nya gitu ya, tampilan UI-nya atau tampilan UI. Pilih saja sudo set kita paste password sudo ini yaitu kali. Nah, kita masuk ke tampilan UI-nya. Kemudian kita setup nih UI, open new window sudah, kemudian open new tampilan. Kita masuk ke interface-nya bed. Interface ini kita ubah menjadi BR internal. Kemudian kita which interface configure, kita setup. Kemudian masuk ke menu setup, prime interface, dropdown cek setup ya. Kemudian step part yang kedua, form the on page MTM.
Like, nah, kita memilih target device. Kita memilih memilih host, host. Kemudian klik host list, host list. Oke. Kemudian scan for. Oke, kita scan. Nah, ini ya, progress. Nah, kemudian lihat ya. How many hosts were discovered? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kan ini IP-nya. Ada 5 IP. Kemudian define the target destination device. Kita akan mentargetkan pada IP address 10.2 Industrial 1. Jadi IP 10.6.23 ini untuk target ke satu, kemudian 10.6.13 ini kita target yang kedua. Langsung saja ini masukkan target satu, kemudian eh, 13 ini target yang kedua. Oke, kemudian kita ARP Postbin ini di sini. ARP Postbin, kemudian sini try mode, kita checklist dan connect dan oke ya. Gitu. Oke, kemudian kita masuk step berikutnya, kita ping nih. Kita ping di bagian SSH-nya. Atau lab user tadi ya kawan-kawan. Ping, kita copy saja. Apa? Tinggal kita udah mengerti. Kita ping, kemudian use IP network nih. IP network-nya tabelnya 23 dan 13. Kita IP network. Nah, di sini ya. Kemudian kita check address-nya. Untuk yang 613 ini ya address-nya ya. Running set. Kemudian part ketiga, kita menggunakan use Versak to observasi. Jadi kita melihat hasil observasinya itu di Versak sendiri. Gitu. Oke, kita masih bersama ini ya. Kita clear terlebih dahulu. Nggak apa-apa. Kemudian kita coba ping. Kita masuk IP. Tahan aja. Ya tidak salah. Setelah kita ping IP ini. Dan kita ping yang IP 13. Oke, sorry. Kurang satu. Dan kita cek IP network disable. Jadi hasilnya kenapa disable? Karena berhasil nih telah kita targetkan di set tadi ya. Complete mutable. IP addressnya answer query. Jadi coba kita cek complete table. Oke. Kemudian dengan note catatan kita terjemahkan saja ya. Nggak apa-apa karena agar lebih fix saja. Inggris. Oke. Untuk menemukan alamat MAC address pada IP 10.0.23, maka buka terminal SSH dan masukkan perintah IP address untuk alamat MAC antar buka yang dialamatkan pada jaringan 10 ini. Jadi untuk menentukannya kita ini ya contohnya ya. Terus set komen. Nah, jadi masuk ke menu terminal. Pada
Terminal, window, kita akan masukkan targetnya nih. Misalkan sudah terset min T, min Q, min I di terminal. Ini untuk target satu dan ini untuk IP target 2 nya. Langsung saja ya kita sudo ini masuk ke Linux ya. Terminal ke Linux. Kita paste. Nah, kita scanning hasilnya, hasil dan target dan hasilnya akan kita lihat nanti ya. So, our MAC address dan associated with IP address same record untuk melihat hasil rekaman. Kemudian kita cek. No, no. Oke. Kemudian kita cek hasil wire nya ya, yang telah tersimpan tadi. Kali lagi, kali new terminal aja ya. Paste. Cek nih hasil dari WiseSec ya. Sini aja. Sini. Cek nih. Coba kita cek dulu. Ah, bisa. Jadi perangkat penyerang set pertama-tama menyiarkan permintaan ARP untuk mendapatkan alamat MAC address virtual dari dua host target yaitu 10.6.23 dan 10.6.11. Jadi mesin penyerang kemudian mulai mengirimkan respon ARP kedua host target menggunakan MAC-nya sendiri untuk kedua alamat IP tersebut. Hal ini menyebabkan kedua host target mengalamatkan frame Ethernet ke komputer penyerang yang memungkinkan mengumpulkan data sebagai penyerang di jalur. Oke, jadi fungsinya itu. Nah, sini sudah ada ya. Ini destination-nya, protokolnya, dan source-nya ya. Ada RSAC ini ya. Oke, dan penjelasannya, reflection. Hmm, coba kita cek. Belum ada ya. Coba kita ping lagi. Kita ping. Ya, duduk sini. Kenapa duduk? Oke, ini sudah berhasil ya untuk kita, misalnya kita ngeping yang target pertama tadi. Sorry, target target kedua yaitu dengan IP 613. Jadi dia apa ya? Tidak bisa lagi ya. Jadi ada senduk ini. Dan kita sedikit penjelasan tentang form GPT kita. Oh ya, kita sebagai pelatihan, apakah hackingnya berhasil? Nah, adanya lebih dari satu jalur yang merespon ping misalnya karena ada konfigurasi IP swapping tag. Nah, di sini ya. Jadi ini sudah pada hasil ping ini, ya kan ada loop ini. Jadi telah berhasil dikonfigurasi IP swapping tag kepada loop jaringan. Terus tujuan merespon lebih dari sekali karena masalah konfigurasi atau ISMP, reply teruskan forward dan paket lain. Jadi gitu ya. Jadi berhasil untuk apa ya untuk materi ARP Spoofing Attack ini
Ada em, kita coba simulasi untuk ngetik jadi berhasil ya. Tuh. Jadi untuk lab 5 ini eh, cukup dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak ada kesalahan baik penjelasan dan penerapan hasilnya. Dan untuk hasil lengkapnya nanti akan saya buatkan laporan praktikum pada pengumpulannya nanti untuk penjelasan lebih detailnya. Jadi begitu ya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.